Sallallahu alaihi wasallam. Harus semua negara kita harus semua rontokan Allah. Ya terserah. Saya mengikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini Santri Keder kedatangan tamu spesial ya, tamu agung. Agung. Bukan Mas Agung. Ini ada Gus Ibnu dari Santri Batik yang mungkin yang sering nonton beliau di Santri Batik dulunya Santri Nirwana, Bocah Nirwana, Nirwana, terus berevolusi di Santri Berevolusi. Batik. Karena kan Pekalongan terkenal dengan batiknya. Ya. Mungkin ini yang dari Santri Keder udah pernah melihat tapi belum tahu beliau ini siapa sih. Beliau ini masih jomblo. Siapa tahu kan dari ada yang nyari jodoh. Emang dipromosiin saya di sini. Dipromosiin jodoh. Oh, berat ini. Nyari jodoh ya. Ini beliau jos lah, tinggal direkomendasikan yang punya anaknya cantik-cantik ya kan. Nah, yang sawahnya banyak, rumahnya banyak. Ini beliau siap menampung. Gimana Mas? Alhamdulillah. Kan ini kan ya main ke sini salah satunya juga kan bentuk silaturahmi biar saling kenal gitu kan. Banyak juga ada beberapa dari subscriber Santri Keder yang pernah berkonsultasi atau bertanya-tanya ke tim kami gitu kan di Santri Batik sana, bahkan ada yang langsung ke saya. Jadi biar orang pasti tahu bahwa kita ini masih satu ikhwan gitu kan. Kita ini masih satu saudara, seperti satu guru, satu saudara, satu tujuan ilahi anta maksudi gitu. Jadi kalau dalam semuanya juga sama prosesnya, saya sama Gus Cahyono, siapa? Sama Cahyono tadi. Apa ya? Gus Keder. Melo Keder. Namanya Santri Keder tadi. Cahyanto. Nah, ini sama, maksudnya dalam semua bidangnya juga sama itu. Ya, intinya sama-sama inilah tujuannya ya sama-sama memperbaiki ibadah. Tujuan kami ya memperbaiki lah intinya gitu, bukan jadi ya memperbaiki diri kita gitu kan, memperbaiki diri kita karena diri kita ini belum baik, makanya kita mengajak orang biar jadi baik gitu kan, biar semangat lah. Kalau sendirian kan agak berat. Karena poinnya kan malah di situ gitu kan. Kalau kita beramal sendiri itu malah lama gitu kan. Makanya kita mengajak ya lewat channel-channel seperti ini gitu. Jadi dalam pengajaran kita pun di sini ya enggak, tujuan kita ya mengamalkan gimana caranya kita biar dekat ke Allah kan gitu. Jadi ya semua masalah apapun solusi terbaiknya adalah lari ke Allah gitu. Cuman harus ada perantaranya kan gitu, harus ada sambungannya. Orang kita ini kan belum kenal ke Allah, makanya perlu adanya guru. Ini dari pengajaran kan mungkin banyak yang beda, kan banyak ada Santri Batik, Santri Keder dan yang lainnya itu semua pengajarannya sama, dasarnya sama semua. Jadi kalau misalkan dari sahabat Santri Keder mau bertanya langsung ke Gus Ibnu Santri Batik ya silakan. Saya tidak pernah melarang buat siapapun, buat ke yang lain nggak pernah, bahkan yang beli dari ada yang dari Sapu Jagat pun yang minta dipasotkan produknya ya saya pasotkan. Jadi kita sama semua saudara. Jadi jangan membeda-bedakan. Ya mungkin karakternya di saat memberi arahannya pasti beda, karena saya dengan beliau pun ya beda karakter, tapi tujuannya sama, arahnya sama. Ada yang langsung keras, mungkin ada yang langsung pelan-pelan. Itu ya metodenya masing-masing.
Jadi dari menurut sampean gimana? Ya emang dari tiap-tiap apa namanya murid-murid beliau itu ya emang seperti itu, beda-beda, cuma penyampaiannya aja yang beda, tujuannya aslinya sama gitu kan, cuma beda penyampaian. Jadi kadang ya ada yang ya tadi yang bisa dikatakan ada yang style keras, ada yang style kendor gitu kan. Tapi semuanya sama aja, tergantung diri kitanya bagaimana kan gitu, menyikapi itu. Nah, dan terus poinnya yang diikuti kita ini ya saya terus semuanya itu yang misalnya sampean gitu, terus yang di sang santri ataupun siapapun itu semuanya salik, masih salik ya, salik itu masih perjalanan gitu kan. Jadi tidak wajib ditaati, tidak wajib diikuti benar-benar gitu kan. Yang wajib ditaati diikuti benar-benar ya nanti beliau guru kita Sang Hyang Nurjayani Nirwana seperti itu. Jadi kita cuma mengasih arahan apa yang diarahkan oleh guru kita. Untuk yang mau gabung ya ini dulu seperti ini tata caranya. Berarti kan kayak orang mau ketemu presiden lah gitu kan ya. Iya. Orang mau ketemu presiden kan nggak harus tiba-tiba aku pengen ketemu ya. Oh iya gitu kan. Harus ditata dulu gitu kan. Baru nanti bisa ketemu. Jadi, ini yang mungkin banyak yang langsung pengen ketemu Sang Hyang Nirwana ya, tuh dari iya. yang pernah ngomong ya ada cara. Iya. Ibarat ketemu presiden nggak langsung bisa ketemu presiden, ada janji dulu, terus harus apa yang dilakukan, ada syarat-syarat tertentu. Apalagi ketemu dengan beliau ya bukan ya, kalau misalnya mau ketemu RT lebih gampang, anggap aja ya kita RT lah, penyambung domisili. Nah ini dari santri batik di saat pengobatan itu mungkin kan ada yang takut dengan biaya itu mas. Nah ya itu banyak yang ditanyakan gitu kan. Banyak yang ditanyakan. Banyak yang ditanyakan tentang kalau untuk mediumisasi ini maharnya berapa. Kami ya semua santri beliau itu tidak ada yang ini pasang tarif gitu kan, pasang tarif untuk pengobatan. Nomor urut ya, gitu kan. Cuma ya itu kadang kan karena ada kita juga kan punya kesibukan mungkin ya mohon dimaklumi lah, misalnya WA-nya kok belum sempat dibales, cuma dibaca aja gitu kan, jangan baperan lah gitu kan. Kalau kita pasti kita melayani semaksimal mungkin gitu kan, karena kan juga kita punya tadi kehidupan, punya apa namanya kesibukan lah juga gitu kan ya, untuk keluarga, untuk yang lain-lainnya, jadi mungkin ini lama gitu kan balasnya itu. Jadi ya tadi tidak ada mahar apapun kecuali bentuk produk gitu kan. Produk pun kalau bisa jangan diniatkan membeli, karena itu dulu itu tidak ada jual beli seperti itu, karena sekarang ini momennya itu momen ada pembangunan. Jadi ini diakulasikan semua penjualan ini untuk pembangunan majelis dan santunan anak yatim seperti itu kan, jadi dilarikannya ke sana. Jadi ya wes ibaratkan sedekah dapat bonus. Ya sedekah dapat bonus gitu kan. Saya pribadi masih sering pakai gitu kan, maksudnya saya sendiri kadang kalau bukan hanya ini lagi, bukan hanya apa namanya beberapa tetes kayak jam-jam gitu kan, kadang ya tenggak gitu kan. Kalau saya makanya buat tetes mata kalau tidur itu enak, seger. Nih, break dulu, ada ular lewat. Lanjut. Itu jadi saya pribadi juga masih pakai produk beliau, gelang ada, minyak bahkan ada, bahkan semuanya saya pakai gitu kan. Ya karena tadi kalau saya pribadi saya niatnya bukan niat beli gitu kan, niat sedekah. Terus ini juga mungkin ini kemarin udah ini sih di apa namanya di channel Sapu Jagat udah tak bahas gitu kan, tentang sosok beliau siapa gitu kan. Jadi sosok beliau itu ya manusia yang sekarang ini masih ada dan ya beliau ini siapa ya, beliau ini kalau salah satu penjabaran saya salah satu waliullah gitu kan, salah satu waliullah, dan ada adab-adab yang kami dahulukan untuk membicarakan beliau gitu kan, tidak kami buka, tidak kami kupas secara tuntas gitu kan. Seperti itu kan banyak juga yang bertanya ingin langsung ketemu beliau siapa,
ya kita tidak bisa menjabarkan dengan detail. Biasanya saya bilang ya itu guru saya, itu lebih ingin tahu ya masuk nyemplung gitu. Ingin tahu di bawah laut ada ikannya ya nyemplung ke laut, jadi tahu, bukan hanya cuma mengira-ngira. Begitupun yang ingin tahu ya silakan nyemplung ke amalahnya beliau. Kalau kemarin itu saya mengibaratkan kayak orang mau masuk pabrik lah ya, cara kamu pabrik sampai tahu namanya manajernya, misalnya manajernya namanya Rudi gitu kan, oh Rudi ini kayaknya gini, orangnya kejam gini lah. Itu kan cuma maksudnya dari orang-orang yang di dalam pabrik itu mengetahui bahwasanya pemimpinnya seperti ini. Sama kalau kita ingin lebih tahu ya masuk ke dalam pabrik itu, jangan cuma dilihat tuh kayaknya enak itu jadi orang pabrik sana gitu kan. Jadi cuma mengira-ngira batas-batasan kita sendiri aja gitu kan. Seperti itu. Itu yang apa namanya, kan ada yang nanya, jadi ingat ya dari kita tuh tidak masang mahar. Jadi siapapun yang mengatasnamakan santri-santrinya beliau pasang mahar, pasang tarif, itu kita nggak ada, itu oknum, bukan dari kita semua. Itu perlu di garis bawahi, dari karena kan dari mau Siliwangi dan Gus Adikin pun itu kejadian sih. Iya. Itu ada berapa kejadian itu, jadi itu malah tidak baik. Semua ada yang sampaikan Mas? Ya intinya bagi semuanya lah itu kan, karena yang kita tuju ini ya ke Allah. Jadi solusi terbaik itu, kita punya masalah apapun, solusi terbaik itu adalah mendekatkan diri ke Allah. Mendekatkan diri ke Allah itu ya ada caranya kan gitu, ada caranya, ada gurunya. Tidak semena-mena saya punya wirid ini saya amalkan sendiri gitu kan. Lah adanya Rasulullah, ini penjabarannya, adanya Rasulullah itu kan sebagai utusan penyambung gitu kan. Rasulullah penyambung gitu kan, utusan atau wasilah penyambung ke Allah gitu, adanya Rasulullah. Lah Rasulullah ini punya muridnya ini yang sampai sekarang kan gitu, maksudnya sambungannya itu jelas. Nah, jadi perlu wajib yang adanya namanya guru yang benar-benar tersambung sanad silsilahnya sampai ke Rasulullah. Jadi walaupun kita mengamalkan apapun bertahun-tahun, kalau tidak ada efek yang mengenai ke diri kita, wajib ditanyakan. Ibaratkan kalau kita masak ya, masak kok tahun-tahunan kok nggak mateng-mateng, ya harus ada, ya ditanyakan kan, nggak iki masak opo anu kok orang mateng-mateng. Kita ibadah bertahun-tahun kok nggak ada sedikit pun yang melekat sifat-sifat kebaikan ke dalam diri kita, malah seakan-akan kita semakin kita beribadah semakin kayaknya kok tambah sumpek wae. Padahal ya dengan dikir itu hati itu kan akan tenang kan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya seperti itulah perlunya guru, walaupun cuma bacaannya seperti kelihatannya sepele, tapi sanad ini yang penting gitu kan. Ya ibaratkan kayak kampung listrik PLN lah gitu kan, kayak PLN kita punya instalasi kabel di rumah tapi nggak nyambung sama PLN, lampunya mati, nggak bakal nyala. Bisa kita, karena kita paham, kita punya akal, kita bisa menyambungkan sendiri, tapi itu kan namanya nyolong baik nggak kan? Ya enggak lah. Nih nyambungnya bener ya Pak, masih beruntung. Iya gitu kan, makanya perlu ada petugasnya yang menyambungkan kan gitu. Ada petugas yang menyambungkan. Kalau udah disambungkan nanti terserah diri pribadi masing-masing, saklarnya mau dinyalain enggak itu kan. Tata caranya kan udah jelas, nanti dijelasin tata caranya seperti ini gitu kan. Ibaratkan masang instalasi ini gini, nanti masang saklar ini kayak gini, masang bola lampu seperti ini semuanya nanti dijelaskan. Tinggal diri kita mau menyalakan lampu tersebut enggak, lampu batin kita, lampu batiniah kita gitu kan, lampu rohani kita seperti itu. Kalau rohani kita kenyang, rohani kita itu terang, ya insya Allah jalannya walaupun kelihatannya gelap, ya insya Allah terangan gitu. Karena ada yang menjalankan, ada yang menuntun secara tidak langsung seperti itu. Tanya apa? Jalanan dari Gus sampai mana? Sampai Karawang. Maksudnya jalanan hidup lika-likunya sampai kenal dengan beliau itu gimana Gus? Kalau perjalanan saya dulu juga salah satu pengamal hikmah ya, pengamal ya kejawen gitu kan, karena
Ya sama, dulu juga pencarian gitu kan, dalam pencarian. Jadi karena dulu itu ya sama, saya juga nggak kalau dulu kan meyakini, maksudnya meyakini udah dikenalkan, terus saya kan dulu itu namanya masih anak muda, suka ngetes gitu. Guru saya sakti nggak kan gitu kan, guru saya sakti nggak gitu. Ini cuma namanya aja kan gitu, namanya saya udah ikut wiritannya, udah baca wiritannya, udah ikut wiritannya gitu kan. Cuma namanya saya sebut, ini orang kesurupan takut gitu. Ini kan ada orang kesurupan, ini cewek kesurupan dipegangin 3 orang 4 gitu, kaki tangan gitu kan. Pas saya datang dilempar semua, gradek gitu kan. Ngaduk ini, gemeter saya kan. Gimana nih gitu kan. Nah terus ini kan sok cool gitu kan, gayanya gitu kan. Kenal saya enggak gitu ya. Kenal saya enggak. Gubreng gitu kan. Mau nyakar gini tapi seakan-akan kayak ada yang nahan gitu kan. Kenal saya enggak gitu, enggak. Kenal guru saya enggak gitu. Gurumu siapa? Ya Sang Hyang Nurjaya ini langsung sadar. Langsung sadar gitu kan. Lah yang di sana kayak tabib-tabib yang mau ngobatin gitu kan ya bingung. Iya, kalau bahasa di Jawa Timur lah tabib lah seperti itu kan. Pada bingung, ini diapain gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu kan. Lah dari situlah mulai tumbuh maba rasa cinta saya ke beliau gitu kan. Dan banyak juga sih perjalanan-perjalanan, karena saya pengamal ilmu, hodamnya itu masih nempel. Saat saya mengamalkan tersebut badannya sakit semua. Dan saat mau melakukan mandi, kan ada mandi tobat di sini ya Mas ya? Ada mandi tobat. Nah saat mengalami mandi tobat ini badan sakit semua. Bahkan sempat ada ini memar gitu kan. Nah ini perlu dipahami ya, yang punya keilmuan, yang punya kodamnya pasti merasakan hal seperti itu. Nah, ini Gus Ibnu juga sama. Ini bukan sakitnya itu ya, katakanlah pelepasan lah. Iya. Jadi baru mandi 1 hari 2 hari badannya meriang itu biasa. Itu baru meriang sedikit itu biasa gitu kan. Banyak yang dulu lebih parah. Jadi baru siraman kayak dibelah badannya. Ya, masya Allah gitu kan. Tapi karena ada niatan pengen benar-benar melepas, ya udah tetap walaupun sakit kayak apapun ya dilawan kan gitu. Tetap dijalankan. Karena secara tidak langsungnya ini yang ngerinya itu kan itu. Dan secara tidak langsung kamu kalau punya kodam ibaratkan kayak pembantu lah. Kamu punya hodam itu kan pembantu. Kan? Kamu punya pembantu, nggak kamu bayar, mau nggak? Ya nggak bakal mau lah. Pasti dia minta bayaran gitu. Minta bayaran apa? Nanti kita mati, dicomot ke sana gitu kan. Secara tidak langsungnya kita bersambungan dengan iblis gitu kan. Nah itu kita matinya di bawah iblis, nggak di bawah malaikat gitu kan. Malaikat sampai gede-gede. Malaikatnya bingung, mau ngambil orangnya nggak ada. Karena udah terikat gitu kan. Nah itu yang saya takutkan ya. Alhamdulillah dari perjalanan itu sekarang ya jadi lebih was-was. Bahkan di konten saya juga kan di Santri Batik itu ada yang pelepasan ilmu gitu kan, dari yang kejawen, terus ada yang pengamal apa gitu kan. Ada, sekarang kan nanti bisa ditonton. Jangan lupa ya, subscribe Santri Batik. Iya, Santri sama Batik. semua saudara semua. Nah, gaya ini yang pasti ya, cari jodoh buat dia. Yang paling ini, yang masih konten-kontennya sedikit ngawur ya cuma saya aja, yang lainnya khusyuk, saya mau ngerokok gitu kan, ngopi gitu kan. Ya setelahnya apa adanya lah saya, enggak, maksudnya ya bisa nggak ngerokok bisa, tapi kan lebih nyaman dengan seperti ini gitu kan, jadi nggak lebih nyaman seperti ini dalam. Jadi bukan kadang kan ada beberapa yang ini waktu saya tanganin gitu kan. Nggak serius ini sambil ngerokok. Padahal kalau saya serius ini sambil ngerokok gitu kan. Kalau saya nggak ngerokok nggak serius. Guyon ini. Jadi biar saya juga tenang gitu kan. Karena kalau kita dalam menghadapi misalnya tadi mediatoran atau pengobatan gitu, kalau saya dirinya panik, ya udah kalah duluan, kalah mentalnya, kena mental lah gitu. Makanya kan mungkin ya banyak yang lihat. Ya kita ya mau depan kesurupan ini pada kalem semua, berusaha kalem walaupun ya kalau misalkan oper agak aslinya juga sama, ndredeg gitu, ini gimana gitu kan. Tapi kan ya itu sok cool lah gitu. Udah kalau udah ngamuknya oper gitu. Dipukul ya sakit gitu. Pernah juga sampai dipukul itu kan.
Ya itulah, dari dipukul itu kan juga melatih, secara tidak melatih diri kita kesabaran. Ini sabar itu kalau kata orang kan, orang bilang sabar itu ada batasnya. Nggak ada batasnya sabar itu kan. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi ibaratkan gini kan, apa namanya, sabar itu kan definisinya menerima saat disakiti. Menerima saat disakiti. Aku nek orang sabar habis itu, mesti itu namanya nggak sabar gitu kan. Jadi sabar itu nggak ada batasannya. Ya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah dilempar batu gitu kan. Ya, Rasulullah ya diem gitu, malah itu akan baik gitu kan. Bukan Rasulullah malah ngamuk kan, enggak kan. Berarti ya itu kan, sabar itu nggak ada batasannya gitu. Nah, yang memberikan sabar itu Allah. Makanya kita mendekat ke Allah. Sifat-sifat terpuji itu kan yang ngasih secara hakikatnya itu kan semuanya dari Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan secara hakikatnya semua Allah yang menggerakkan. Dan keburukan yang kita lakukan karena kepribadian kita, karena nafsu kita, karena ego kita, itu yang perlu digarisbawahi. Mungkin itu aja cukup sih, nanti bisa dilanjut lain hari. Mudah-mudahan nanti ya bisa berjumpa lagi, entah itu dari saya yang ke Pekalongan karena juga ada rencana buat mudik cuma belum kesampaian. Mudah-mudahan bisa main ke Padepokan Santri Batik. Kalau SK jangan dikasih Padepokan ya, bahaya. Nanti singkatannya jadi ngawur. Oke, mungkin lain waktu kita sambung lagi karena beliau ya pengen banyak yang ingin diobrolkan dengan yang lain, ada yang ingin diruqyah juga. Ini nyolong waktu aja ya ngobrol sama beliau. Beliau juga kurang istirahat ya. Oke, mungkin ada lagi Mas? Sudah cukup insyaallah. Putar ya? Iya. Oke, mungkin itu aja. Silakan subscribe Santri Batik. Buat subscriber Santri Keder, silakan subscribe Santri Batik. Beliau juga sama saudara saya, keluarga, semuanya keluarga. Hanya ikut amalia ya, semua keluarga. Yang sedang amalia semangat. Yang ada yang banyak yang komen badannya sakit-sakit ya, beliau pun merasakan sakit, bahkan tadi bilangnya kan sampai seperti dibelah ya, karena ya udah menyatu dengan raga, dari saraf darah dilepas ya, pasti kayak luar biasa. Masih kalau cuma sakit badan sakit-sakit ya masih wajar ya. Mudah-mudahan semua istiqomah. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lega belum? Yo, kodam buah-buahannya keluar, buah-buahannya. Ya. Asalnya biji kedong-dong yang nyangkut tarik keluar. Kodam buah nanti jadi ulat. Yo, kiriman lihat. Mas, gimana? Mas? Lega. Ngap. Minum lagi. Minum lagi nanti keluar lagi. Enggak ada karetnya nih. Sambil konsen dong minumnya. Konsen. Belanja enggak? Ya, kirain mau belanja mah stop dulu. Teroleng jalan. Udah, tangannya gini. Lagi jalan. Dilelang. Konsen. Merem konsen. Bismillah. Yang masih mengumpul energi buruknya sedot dengan nafas alif ke bumi 10. Ini coba dari komisi jasa. Sempurna. Apanya sempurna sih boleh.
Kalau udah kerasa ada yang dingin, hangat dilepas. Kalau belum kerasa yang itu. Udah kerasa di bagian yang udah kerasa dingin apa hangat dilepas. Iya, kan Power Ranger. Nice. Anget ini. Ya udah, kan tak bilangin kalau udah hangat dilepas. Orang ke rumah ini. Guys, guys balik. Lilis ini. Lihat.